Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Saya percaya bahwa berkat Allah senantiasa ada dan menyertai kita senantiasa. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan dalam program Resiran Renungan Singkat GKJ Petoran terambil dari Mazmur 140 ayat yang ke-14 demikian. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar orang berkata demikian. Zaman sekarang ini mana ada orang jujur akan hancur. Demikianlah kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya sekarang ini. Demikian pula Nabi Mika pun mengeluhkan hal yang sama. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Mika 7 ayat 2-3a. Karena tuntutan ekonomi, orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mengeruk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar. Arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jujur berarti ya adalah ya atau tidak adalah tidak. Sedangkan lawan kata jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya, alias berkata ya, padahal di dalam hatinya berkata tidak. Alkitab dengan tegas mengajarkan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut ya, berarti kita sudah tidak jujur, alias berdusta. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dusta adalah sifat dari perbuatan iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Saudaraku, kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong, berarti kita sedang meneladani iblis atau mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Maka, maukah kita ini disebut sebagai anak-anak iblis? Tentu saja tidak, bukan? Oleh karena itu, berusahalah untuk hidup selalu berkata jujur dan benar mulai dari sekarang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin.